Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Astu Yunama Swaha. Om Anubhadra Terkawuryantu Wiswata. Dumodi pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Tabe pun. Iya pun. Kepada para sulingih pandita dan para pinandita lanang istri sane banget uang yang titiang, kepada Bapak Kabid atau perwakilan Kabid Bimas Hindo Kementerian Agama Provinsi Lampung yang saya hormati, dan Bapak Ketua PHDI Provinsi Lampung yang juga saya hormati, dan tentunya seluruh tokoh-tokoh agama Hindu yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Siapa pasangannya? Dan juga tentunya Bapak Ibu umat Dharma yang saya banggakan dan saya cintai. Puja Angayu Bagya kita aturkan kepada Ide Sang Yang Widewasa, karena atas asung ketawaran beliau kita dapat berkumpul di pura ini dalam rangka acara Puja Wali Kayangan Janggat Kertibuana Wailuni. Umat Sudharma, tidak mungkinlah rasanya saya akan membawakan Dharma Wacana tanpa berkenalan terlebih dahulu. Tapi karena pepatah tidak kenal maka tidak sayang sudah terlalu banyak digunakan, saya akan berpantun untuk memperkenalkan diri. Bisa diberi cakap lagi umat Sudharma? Menuntut ilmu dengan 1000 cara, pikiran lelah hingga terapung-apung. Perkenalkan, saya Dewa Gede Raka Yudhistira dari Banjar Buana Santi, Bandar Lampung. Umat Sudharma, di kesempatan kali ini izinkanlah saya membawakan setitik air Dharma dari ribuan atau bahkan jutaan aliran suci ilmu pengetahuan Weda. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan mengangkat tema, yaitu kepemimpinan dalam perspektif Hindu. Mengapa saya mengangkat tema ini? Mengingat pada zaman teknologi yang semakin canggih ini ada terlalu banyak kecenderungan di masyarakat luas kita tentang kepemimpinan. Dikarenakan masyarakat kita itu terlalu banyak mengadopsi ilmu-ilmu kepemimpinan yang bersumber dari negara-negara di barat. Contohnya teori manajemen atau teori leadership gaya barat. Sebenarnya umat Sudharma, teori kepemimpinan yang diajarkan di negara kita tak kalah baiknya, yang bersumber dari sastra-sastra agama karya nenek moyang kita tercinta. Contohnya umat Sudharma adalah Astabrata, Astadasa, Paramiteng Prabu, yang tentunya hal tersebut tidak banyak dikenali oleh masyarakat luas kita. Tapi umat Sudharma, gak mungkinlah rasanya saya akan membawakan ketiganya. Saya hanya akan membawakan satu, yaitu Astabrata. Astabrata memberikan ajaran yang mudah dipahami karena menggunakan alam semesta sebagai ancer-ancer atau titik balik ajarannya, dengan mendalami sikap suci dari bulan, matahari, tanah, api, air, maupun angin. Bila kita renungkan lagi, semuanya bisa mempelajari Astabrata ini, mulai dari yang muda atau bahkan sampai yang sudah memegang titik kepemimpinan. Semuanya dapat mempelajarinya.
Dan bila Asa Brata kembali diterapkan di negara tercinta kita ini, maka Indonesia akan kembali jaya, karena hal ini sudah dibuktikan dari zaman nenek moyang lama kita, yaitu zaman Sriwijaya dan juga zaman Majapahit. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adhyaya 7 Sloka 3 dijelaskan sebagai berikut. Brahman prapena samskara satriyena yata widi sarvasya yata yang artinya kesatria atau pemimpin yang telah menerima sakramen menurut Weda berkewajiban melindungi dunia dengan sebaik-baiknya. Umat Sudharma, pemimpin itu merupakan faktor terpenting dalam berhasilnya suatu organisasi, negara, bangsa, kelompok maupun bisnis dalam mewujudkan cita-citanya. Pemimpin yang hebat mampu mengantisipasi perubahan yang tiba-tiba, mampu mengatasi setiap kesalahan, dan juga pemimpin memiliki kesempatan yang paling banyak untuk merubah. Ibarat kata nih umat Dharma, merubah batu menjadi permata atau bahkan sebaliknya, istana menjadi abu bila sang pemimpin salah cakap atau salah langkah. Umat Dharma, tidak mungkin rasanya kita membahas kepemimpinan tanpa mempelajari ajaran suci Hindu dan ajaran suci Weda. Ajaran yang saya maksud hari ini adalah Astabrata yang seperti saya bilang tadi. Astabrata artinya adalah 8 ajaran utama tentang kepemimpinan yang merupakan petunjuk Sri Rama kepada adiknya Brata saat adiknya dinobatkan sebagai Raja Ayodhya. Umat Sudharma, Astabrata yang pertama adalah Indrabrata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari hujan, yaitu senantiasa mengusahakan setiap kebutuhan masyarakatnya, layaknya sang hujan yang turun untuk memberikan kita kesejukan, rasa nyaman, rasa tentram, dan juga kesuburan. Yang kedua adalah Yamabrata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari Dewa Yama, yaitu senantiasa tegas dan berani menegakkan keadilan untuk mengayomi dan melindungi masyarakatnya. Umat Sudharma, terkadang Astabrata yang kedua ini seringkali diabaikan oleh pemimpin kita. Seringkali pemimpin kita disuap oleh suatu pihak untuk membelakangi keadilan. Maka kita sebaiknya sebagai umat Hindu harus selalu mendalami sifat Astabrata Yamabrata ini. Yang ketiga adalah Suryabrata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari matahari. Matahari itu menyinari setiap kehidupan yang ada di bumi ini untuk memberikan rasa hangat dan juga kehidupan. Diharapkan pemimpin bisa meniru sifat mulia itu, yaitu senantiasa memberikan apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat kita sesuai kemampuannya, dan juga senantiasa bisa mengalirkan semangat api yang berkobar ke dalam jiwa masyarakatnya
layaknya panasnya sinar matahari yang sedang menerpa kita siang hari ini. Yang keempat adalah Candra Brata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari bulan, yaitu bulan menyinari kehidupan kita di saat malam hari. Gelapnya malam hari diterangi oleh sang bulan yang indah. Bila boleh saya ambil perumpamaan, adalah pemerintah kita yang melakukan program sekolah gratis untuk masyarakat kecil. Tak lain tujuannya adalah untuk melepaskan jeratan lantai kejam yang mengikat masyarakat kita. Contohnya seperti kelaparan, kejahatan, kebodohan, dan juga hal buruk lainnya. Yang kelima adalah Bayu Brata. Pemimpin itu hendaknya bisa meniru sifat mulia dari angin. Angin itu senantiasa berada di sekitar kita untuk memberikan kita kehidupan dan juga rasa sejuk. Diharapkan pemimpin bisa melakukan itu. Pemimpin yang hebat senantiasa turun ke bawah masyarakatnya untuk memberikan rasa senyum, rasa keberadaan bagi setiap masyarakatnya. Dan juga pemimpin harusnya bisa mendengarkan setiap denyut nadi kehidupan yang sedang dipimpinnya. Yang keenam adalah Danada Brata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari bumi atau tanah. Bumi itu memiliki sifat ikhlas yang sangat amat tinggi. Harusnya umat Sudharma sudah tahu dong kenapa? Karena bumi ini mau ia dicangkul, ditanami apapun, dibangun apapun, atau bahkan umat Sudharma, bumi dirusak sekalipun, bumi senantiasa ikhlas dan memberikan segalanya untuk kehidupan yang berdiri di atasnya, hingga kita bisa melakukan perayaan Kuningan ini. Nah, hendaknya pemimpin bisa memiliki sifat ikhlas seperti layaknya bumi, bisa memberikan segalanya yang ia mampu untuk masyarakatnya, untuk kesejahteraan, agar masyarakat atau organisasi yang sedang dipimpinnya tidak mengalami masalah atau mengalami kekurangan. Yang ketujuh adalah Waruna Brata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat hebat seperti samudra luas. Umat Sudharma, samudra itu luas. Di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan yang tidak dapat dieksplor oleh umat manusia bahkan sampai saat ini. Diharapkan pemimpin memiliki wawasan seluas samudra sana dan juga bisa mengatasi setiap masalah gelombang yang menerjang masyarakat atau organisasinya, layaknya samudra yang diterpa oleh ombak-ombak setiap harinya. Namun di sana tetaplah tempat terindah dan juga banyak ilmu pengetahuan yang berada di bawah sana. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah Agni Brata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat mulia dari api. Sebenarnya Astabrata yang ini mirip seperti Astabrata yang kedua, yaitu Yama Brata. Pemimpin hendaknya bisa meniru sifat tegas tapi tidak setegas api, yaitu senantiasa berani menegakkan keadilan dan juga bisa menghukum dan juga berani menegakkan keadilan sesuai peraturan yang telah ditegakkan di masyarakatnya dan juga di organisasi, tanpa pandang bulu atau pandang mata. Jika orang tersebut sudah salah, hukumlah sesuai peraturan yang telah berlaku, layaknya tegasnya sang api. Umat Sudharma, dari hal yang saya sampaikan tadi dapat saya tarik sebuah benang kesimpulan, yaitu kita sebagai umat Hindu senantiasa mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan Weda dan juga Astabrata ini, serta bisa memiliki sifat kepemimpinan seperti adil, mengayomi,
melindungi dan juga bisa melindungi masyarakatnya. Umat Sudharma, mungkin umat Sudharma berpikir, aduh susah bener nih kayaknya jadi seorang pemimpin. Tapi umat Sudharma, jika umat Sudharma serius dan juga bersungguh-sungguh untuk mempelajari Astabrata ini, percayalah umat Sudharma, titik kepemimpinan Anda akan berada di titik tertinggi yang pernah umat Sudharma injak. Umat Sudharma, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon ampun kepada Ibu Samyang Widiwaso. Tapi sebelum itu kita akan foto dulu. Umat Sudharma 1, 2, 3 bilang Dharma. Iya. Saya tutup kembali dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah rambutan, jangan lupa untuk dipersembahkan. Saya Dewa Gede Raka mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan juga Kuningan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santo Dewa Jagate. Sukses semua.